Sinteyong optimis timnas Indonesia bisa semakin membaik di masa depan. Sinteyong memimpin skuad Garuda pada turnamen ASEAN Cup 2024. Sebelumnya dia sukses membawa Indonesia menjaga asa lolos ke babak selanjutnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi momentum positif bagi Indonesia untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik. Apalagi, ia telah membangun pondasi sejak 4 tahun lalu dan juga ini tentu saja bukan tugas yang mudah. Sinteyong menjelaskan dia sudah cukup paham dengan komposisi pemain timnas saat ini. Pasalnya, dia sebelumnya telah sempat memimpin timnas kelompok umur untuk mencari pemain-pemain potensial. Salah satu prestasi yang hampir ia dapatkan adalah membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 meski akhirnya gagal. Tentunya ini tidak mudah dan juga butuh proses untuk berada di titik yang berbeda. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mengakui bahwa timnas saat ini dalam momentum yang positif. Menurutnya hal tersebut bisa terjadi karena kerjasama yang solid dari semua pihak, termasuk dari PSSI yang selalu memberikan dukungan penuh kepada timnas. Semua yang mereka perlukan bisa dipenuhi oleh PSSI demi meningkatkan performa tim. Sementara dari sisi pemain mereka bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik. Ya, Sinteyong berharap kolaborasi semua pihak bisa terus terjadi demi meningkatkan prestasi timnas. Dia optimis hal ini bisa menjadi kunci agar Indonesia semakin solid di masa depan. Pelatih Myanmar Mayo Hlaing-win sebelum pertandingan mengaku telah menganalisis cara bermain timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Meskipun demikian dirinya masih bingung perihal formasi apa yang akan dipakai Garuda. Hal itu disampaikan oleh pelatih Myanmar dalam konferensi pers jelang laga kontra timnas Indonesia dalam matchday pertama Grup B Piala ASEAN Cup 2024 yang telah berlangsung di Tuwuna Stadium Yangon Senin 9 Desember 2024 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami telah menganalisis pertandingan-pertandingan sebelumnya dari timnas Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim seperti Jepang, kata Mayo Hlaing-win, sumber media Myanmar NP News MM. Meskipun telah memantau gaya bermain timnas Indonesia melalui rekaman video, formasi skuad Garuda di Piala AFF 2024 masih membuat bingung Mayo Hlaing-win. Pasalnya Sinteyong memutuskan untuk membawa mayoritas pemain U22 untuk Piala AFF 2024 alih-alih skuad senior. Satu hal yang belum pasti adalah apakah mereka akan tetap menggunakan formasi biasa mereka seperti 3-4-3 atau akan ada perubahan karena banyak pemain muda U22 yang masuk, ujar Mayo Hlaing-win. Ya, sebelum laga Myanmar sebagai tuan rumah jelas bertekad mendapatkan poin penuh di laga ini. Mayo Hlaing-win mengakui timnya sampai meminta masukan konsultan internasional dan juga menganalisis pertandingan lampau skuad Garuda. Kami telah mempersiapkan diri melalui analisis mendalam dari tim pelatih, termasuk masukan dari konsultan teknis internasional kami, jelasnya. Kami juga mengamati pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Target utama kami saat ini adalah fokus penuh pada pertandingan melawan Indonesia. Dalam sepak bola kekhawatiran tidak dapat menang adalah hal yang wajar, tapi saya percaya pada tim kami. Sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan, di mana hasil bisa berubah dalam hitungan detik, ucapnya. Ya, masih bertekad meraup poin penuh, sang pelatih menyadari bahwa timnas Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Meskipun berisi pemain muda, Garuda dinilai tetap merupakan tim yang berbahaya. Jika mereka bekerja keras dan memaksimalkan kemampuan mereka, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang baik. Hasil di lapangan akan mencerminkan usaha dan juga dedikasi mereka, pungkasnya. Sebelum jalannya laga diberitakan pelatih Myanmar Mayo Hlaing-win malu-malu mengatakan ingin mendapatkan 3 poin pada laga melawan timnas Indonesia. Menurut pria 51 tahun tersebut, Myanmar bisa mendapatkan 3 poin jika keberuntungan berpihak pada mereka. Myanmar tampil dengan kekuatan terbaik pada laga ini. Mereka memanggil 8 pemain yang bermain di luar negeri, termasuk Win Naingtun yang pernah membela Borneo FC, yakni pada musim 2023-24 yang lalu. Sedangkan Indonesia diperkuat mayoritas pemain muda berusia di bawah 22 tahun. Hal itu diyakini berdampak pada kualitas skuad Garuda. Jika tolak ukurnya rekor pertemuan, maka Myanmar tidak diunggulkan. Namun, dengan keputusan Indonesia menurunkan pemain muda, Myanmar punya peluang. Pelatih Mayo Hlaing-win sadar betul dengan adanya peluang tersebut. Laga pertama melawan timnas Indonesia dan target minimal kami adalah meraih 1 poin, ucap Mayo Hlaing-win dikutip dari The Taw 247.
Myo Hlaing-win tidak ingin Myanmar tampil di bawah tekanan. Mereka jadi tuan rumah dan punya peluang. Bahkan jika cukup beruntung, Myo Hlaing-win merasa Myanmar bisa dapat poin maksimal. Jika keberuntungan ada di pihak tim Myanmar, kami bisa menang dan mendapatkan 3 poin, tegasnya. Ya, Myanmar punya ambisi lolos ke semifinal pada Piala AFF 2024 ini. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan poin pada dua lawan Indonesia. Selain itu, laga melawan Filipina dan juga Laos juga dijadikan ajang untuk mendulang poin. Kami akan menghadapi Filipina pada 12 Desember. Mengingat jadwal yang padat, kami telah mempersiapkan rotasi pemain dan mengantisipasi kemungkinan cedera. Target kami adalah menang pada laga ini, kata Myo Hlaing-win. Pada tanggal 18 Desember 2024, kami akan bermain melawan Laos di kandang sendiri. Target kami sangat jelas, yaitu memastikan kemenangan dan mendapatkan total 6 poin, tegas Myo Hlaing-win. Pelatih Myanmar Myo Hlaing-win mengetahui bahwa timnas Indonesia tidak membawa skuad terbaik di Piala AFF 2024. Walaupun mengetahui skuad Garuda tidak membawa tim terbaik, Myo Hlaing-win tetap waspada dengan pemain muda yang dipanggil oleh Sinteyong. Kami menerima kabar bahwa mereka tidak memainkan pemain kelas dunia, ucap pelatih Myanmar tersebut sumber npnewsmf.com. Mereka saat ini bersiap untuk datang bersama pemain muda. Para pemain itu pasti lapar juga, sambungnya. Myo Hlaing-win juga menyoroti bahwa Sinteyong tetap memanggil Rafael Struijk. Selain itu, persiapan timnas Indonesia juga cukup bagus. Mereka juga mempunyai pemain naturalisasi yang akan main, sehingga mereka akan memberikan yang terbaik, kata Myo Hlaing-win. Walaupun bermain di tanggal 9, mereka sudah berada di sini sejak tanggal 5 dan melakukan persiapan, imbuhnya. Ya, Myo Hlaing-win bertekad untuk mengalahkan timnas Indonesia, sebab Myanmar dianggap punya keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong membenarkan bahwa Iver Jenner dan juga Justin Hapner tidak bisa membela tim merah putih pada babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Meskipun begitu, ada kode dari Sinteyong bahwa kedua pemain tersebut akan datang membela timnas Indonesia apabila lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sebelumnya telah mengumumkan 33 pemain yang dipanggilnya untuk melakoni pemusatan latihan atau TC di Bali pada tanggal 27 November sampai 4 Desember 2024. Dari 33 nama tersebut termasuk Iver Jenner dan juga Justin Hapner. Iver Jenner dan juga Justin Hapner belum ada kabar sampai timnas Indonesia tiba di Myanmar pada 5 Desember 2024. Sementara itu, PSSI terus berkomunikasi dengan klubnya dan juga kedua pemain tersebut. Meskipun belum ada kejelasan, Sinteyong tampaknya tidak mencoret Iver Jenner dan juga Justin Hapner. Buktinya, Sinteyong menyisakan 2 slot nama lagi di pendaftaran ke ASEAN Cup 2024. Ya, timnas Indonesia baru mendaftarkan 24 pemain, padahal setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain. Sinteyong tampaknya masih menunggu Iver Jenner dan juga Justin Hapner untuk datang apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal, dan menarik untuk ditunggu bagaimana kabar selanjutnya. Iver Jenner dan Justin Hapner tidak bisa bermain khususnya di babak penyisihan grup B, kata Sinteyong. Ya, Sinteyong mengakui bahwa kedua pemain tersebut tidak bisa bermain karena belum dilepas klubnya masing-masing. Apalagi ASEAN Cup 2024 digelar bersamaan dengan jadwal pertandingan kedua pemain tersebut. ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA, sehingga klub bisa melarang pemainnya ke timnas Indonesia. Tentu saja karena ajang ini digelar di luar kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional, kata Sinteyong. Meskipun begitu, Sinteyong akan berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia berprestasi di turnamen tersebut. Semua peserta melakukan persiapan yang terbaik. Meski turun dengan U22, kami tetap termotivasi untuk mencapai prestasi terbaik. Kami tetap berambisi untuk mencapai hasil terbaik, tutup Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menilai bahwa Myanmar jadi tim yang tidak bisa dipandang remeh. Sinteyong menjelaskan pertandingan pertama mereka kali ini cukuplah berat. Pasalnya Myanmar datang dengan kekuatan terbaiknya untuk pertandingan kali ini. Tentunya hal tersebut akan menyulitkan mereka dalam mengunci kemenangan di laga perdana kali ini. Ya, jelang pertandingan semua pemain mewaspadai kejutan yang akan diberikan tim lawan dan juga tetap fokus selama pertandingan. Tim Myanmar sudah dipastikan jadi lawan kami karena mereka akan menurunkan tim nasional mereka. Jadi dibandingkan hanya mengandalkan keberuntungan, mereka mungkin tim yang lebih kuat, kata Sinteyong.
Pelatih berusia 54 tahun tersebut menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah menjalani persiapan maksimal. Mereka telah menemukan taktik terbaik untuk pertandingan melawan tim yang berjuluk Burnese Lion tersebut. Hal ini yang membuat semua pemain tidak gentar meski mereka bermain di depan supporter lawan. Kami mempersiapkannya dengan hati-hati, namun yang terpenting adalah jika kami menyusun organisasi tim dengan baik, mempersiapkan segalanya dengan maksimal, tegas Sinteyong. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.